Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Semangat terus guys. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Dan untuk kalian yang udah join membership aku, thank you so much. Makasih banyak ya teman-teman. Supportnya luar biasa, senang banget aku. Dan untuk kalian yang belum bisa ikut, semoga nanti bisa ikutan juga ya. Kali ini aku mau bahas sebuah kasus yang ceritanya itu udah kayak alur film Hollywood ya teman-teman. Tapi ini ada di kisah nyata, di kejadian nyata. Dan kisah ini juga ya saking menariknya itu pernah dijadiin film juga guys. Judulnya I Love You, Philip Morris. Jadi ceritanya ada seorang pria yang jago banget menyamar. Jadi apa aja kayaknya dia bisa nih teman-teman. Dan setiap penyamarannya ini pasti berhasil. Bahkan skillnya ini bisa membantu dia untuk kabur dari penjara. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali malah. Kira-kira gimana sih modusnya dan kenapa juga dia ngelakuin hal ini? Pokoknya gimana lah cerita lengkapnya. Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang pria bernama Stephen J. Russell. Dia lahir pada tanggal 14 September 1957 di Elizabeth City, Carolina Utara, Amerika Serikat. Stephen J. ini punya masa kecil yang bisa dibilang kurang baik, kurang bahagia gitu ya teman-teman. Jadi orang tuanya itu punya hubungan yang rumit, punya hubungan yang bermasalah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai pada saat Stephen ini masih kecil. Tapi pas mereka bercerai, nggak ada satupun dari mereka yang mau merawat Stephen. Padahal itu anak kandungnya mereka ya, tapi mereka main apa sih, bukannya rebutan hak asuh, tapi mereka malahan udah kamu aja gitu. Kalau ibunya Stephen bilang dia nggak bisa, dia belum siap untuk mengurus anak sendirian. Sedangkan ayahnya Stephen bilang ya aku juga nggak bisa soalnya aku kerja setiap hari, gimana caranya aku kerja sambil ngurusin dia gitu. Akhirnya mereka membiarkan Stephen untuk diadopsi sama keluarga lain. Pasangan itu bernama David dan Georgia. Pada awal mereka mengadopsi Stephen, mereka nggak langsung ngomong dong, karena kan saat itu Stephen masih bayi, jadi nggak tahu. Pas Stephen udah remaja, udah dipikir kayak oh kayak udah bakal paham nih kalau dikasih tahu. Akhirnya dikasih tahu lah sama mereka yang sebenarnya kalau Stephen itu cuma anak yang mereka adopsi kayak gitu. Terus Stephen nanya juga kan kenapa dia diadopsi, diceritain lah yang sebenarnya. Dan saat itu pastinya Stephen shock banget plus sedih banget karena tahu orang tua kandungnya tuh kayak nggak pengenin dia ya teman-teman. Iya kasarnya tuh kayak ngebuang dia gitulah. Setelah mendengar kabar ini Stephen nggak pernah sama lagi. Sikapnya dia berubah total teman-teman. Dia jadi anak yang bermasalah. Di sekolah dia selalu cari masalah. Di rumah sama teman-teman dia selalu cari masalah. Dan dia juga mulai terobsesi sama api guys. Bahaya banget ya. Karena sikapnya Stephen ini, orang tua sambungnya sempat bawa Stephen ke terapi perilaku dan itu lumayan ngebantu. Dan beberapa tahun kemudian pas Stephen udah mulai dewasa, dia itu mulai penasaran sama orang tua kandungnya. Dia cari tahu sendiri nih teman-teman, dan akhirnya dia berhasil tahu nama orang tua kandungnya, di mana mereka tinggal. Jadi orang tua kandungnya itu bernama Thomas dan Brenda Russell. Tapi setelah tahu pun Stephen ini nggak nyamperin mereka gitu. Stephen ya udahlah kayak cukup tahu aja. Mungkin dia juga mikir ngapain juga aku samperin ya, orang mereka juga kayak nggak pengenin aku gitu, ngebuang aku, buat apa aku samperin gitu loh. Setelah lulus SMA Stephen jadi anak yang baik, bahkan dia menjadi petugas polisi teman-teman. Dia mau jadi polisi karena katanya dia tuh mau belajar bagaimana cara menangani satu kejahatan. Tapi nanti di akhir cerita pas kalian tahu yang sebenarnya gitu ya, kayaknya niatnya Stephen tuh malahan kebalikan dari ini loh guys. Lanjut ke cerita, pada saat Stephen jadi petugas polisi itu dia ketemu dengan seorang wanita cantik bernama Debbie Davis. Dan Debbie ini adalah anak kepala polisi. Gak lama mereka pacaran, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. 2 tahun setelah menikah mereka punya satu anak perempuan bernama Stephanie. Pernikahan mereka berjalan dengan baik banget, lancar-lancar aja, gak pernah ada masalah besar. Sampai akhirnya 9 tahun kemudian ada satu berita besar dari Stephen yang aduh luar biasa ini sih, bener-bener ya mengejutkan banget nih teman-teman. Jadi Stephen tiba-tiba suatu hari ngomong ke istrinya, Debbie, aku sebenarnya nggak suka sama cewek, aku sukanya sama cowok juga. Gimana tuh teman-teman kalau kalian
dapat berita kayak gitu dari suami kalian, ya Allah, sedih banget pasti ya, udah ditipu gitu loh. Kaget bener dong Debbie ini teman-teman. Akhirnya dia langsung minta pisah sama Steven. Mereka bercerai dan Steven mengundurkan diri dari kepolisian. Gak lama setelah perceraian, ayah sambung Steven meninggal dunia. Aduh, makin hancur aja dong hatinya Steven. Dia ngerasa hidupnya udah benar-benar terpuruk banget tuh teman-teman. Akhirnya dia pun pindah ke area Houston, Texas. Di Texas itu pada awal tahun 90-an Steven mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan makanan. Tapi pada saat bosnya tahu kalau Steven ini adalah penyuka sesama jenis, dia langsung dipecat dari situ teman-teman. Kasihan banget ya. Dan sepertinya memang puncak kemurkaannya Steven itu dimulai dari sini. Gara-gara ini nih teman-teman, dia merasa udah ditolak sama keluarganya gitu ya, dibuang sama keluarganya, dan sekarang dia juga nggak diterima sama komunitas, sama masyarakat gitu loh. Mulai dari sini Steven mulai melakukan banyak kejahatan. Kejahatan pertama yang dia lakukan adalah memalsukan cedera punggung supaya dia dapat uang asuransi sebesar $45.000 atau sekitar 640 jutaan rupiah kalau sekarang tuh teman-teman. Steven juga jual jam tangan merek Rolex tapi itu palsu, dan dia juga mencuri identitas orang lain. Jadi dia mencuri identitas orang, bikin permohonan pembuatan paspor pakai identitas orang itu, dan pastinya ya itu nggak berjalan mulus. Pada saat dia lagi proses pembuatan paspornya, dia ketahuan dan ditangkap. Steven bayar uang jaminan jadi dia bisa bebas sambil nunggu persidangannya dimulai. Tapi pas bebas itu dia malahan kabur ke kota lain, yaitu ke Florida. Di sana Steven kenalan dengan seorang pria bernama Jimmy Campbell. Mereka punya ketertarikan satu sama lain, kenalan, ngobrol, akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Dan ini pertama kalinya ya Steven punya hubungan berstatus dengan pria lain. Sebelumnya itu dia cuma kayak suka-suka aja, tapi belum pernah ada hubungan berstatus begini. Steven dan Jimmy tinggal bareng di sebuah rumah yang ada di Palm Beach, Florida. Tapi beberapa tahun kemudian Jimmy Campbell didiagnosis menderita AIDS. Steven gak ninggalin Jimmy, dia nemenin dan merawat Jimmy sendirian. Tapi sayangnya pada saat itu dia ketangkep sama polisi dan dia diberikan hukuman selama 6 bulan di penjara Harris County, Texas, karena penipuan paspor yang tadi dia lakuin itu guys. Pas di dalam penjara itu Steven udah uring banget gitu ya, dia mikirin Jimmy, aduh siapa nih yang ngurus dia segala macam. Pokoknya dia khawatir banget sama Jimmy dan dia ngerencanain untuk kabur dari penjara. Dan pada tanggal 13 Mei 92 Steven berhasil teman-teman. Steven keluar pada saat sipir atau penjaga penjaranya itu lagi istirahat teman-teman. Jadi diambil ya seragam penjaganya itu dipakai sama Steven, HT atau walkie-talkie-nya dia juga diambil sama Steven, dan dia pura-pura jadi petugas sipir di sana. Dan mungkin karena Steven sudah pernah jadi polisi juga sebelumnya, nggak ada satupun orang yang curiga. Jadi Steven ini bisa acting dengan meyakinkan gitu teman-teman. Dan pada saat diajak komunikasi lewat HT juga dia bisa seolah-olah beneran seorang petugas penjara. Setelah berhasil kabur dari penjara itu, Steven langsung samperin Jimmy. Cuma sayangnya nggak lama setelah itu Jimmy meninggal karena penyakit AIDS-nya, dan 3 minggu kemudian Steven berhasil ditangkap lagi sama polisi. Dia dikasih hukuman selama 3 tahun penjara, masih di penjara Harris County tadi juga di Texas teman-teman. Nah pada saat di penjara itu dia ketemu lagi lah dengan seorang pria yang bernama Philip Morris, dan mereka itu pertama kali ketemu di perpustakaan penjara gitu ya, lihat-lihatan, terus mereka kenalan, ngobrol, semakin deket, dan mereka akhirnya jadi sepasang kekasih juga. Philip ini adalah pria kedua yang menjadi kekasihnya Steven teman-teman. 3 tahun kemudian, tepatnya di Oktober 95, Philip Morris dibebaskan dari penjara. 2 bulan kemudian Steven menyusul bebas juga guys. Setelah bebas dari penjara, hubungan mereka masih berlanjut, bahkan makin dalam teman-teman. Mereka sampai tinggal bareng. Terus si Steven ini bilang, aku pengen hidup sama kamu dengan bahagia, punya kehidupan yang mewah juga. Jadi memang Steven itu berusaha banget untuk dapetin uang sebanyak-banyaknya supaya dia dan Philip Morris ini bisa hidup bahagia gitu. Tapi mungkin karena Steven ini udah kebiasaan nipu ya teman-teman, mau cari kerja pun dengan cara menipu. Jadi dia tuh bikin CV palsu, riwayat kerjanya tuh dibagus-bagusin gitu deh sama dia, pernah kerja di sini lah segala macem gitu kan. Tapi berhasil juga nih guys, CV palsunya ini bisa membuat dia menjadi kepala keuangan di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan perawatan medis. Di tempat kerjanya Steven itu dikenal sebagai pria yang ramah, sangat menyenangkan, dan juga giat bekerja. Dan lumayan banget loh teman-teman, Steven dari pekerjaannya ini per tahun bisa dapat
dapat sekitar 90.000 dolar atau rupiahnya itu sekitar 1,2 miliar kalau sekarang guys. Tapi namanya orang nggak bersyukur susah ya guys, punya gaji udah sebesar itu masih juga nipu terus. Steven menginvestasikan uang perusahaannya di dalam rekening jangka pendek dan hasil investasinya itu 50% diambil sendiri sama dia, dipakai sendiri. Total pencurian yang dia lakukan di perusahaannya itu mencapai 800.000 dolar. Wah, banyak banget ya. Tapi pastinya nggak berjalan lama nih teman-teman. Cuma 5 bulan udah langsung ketahuan Steven ini dan dia ditangkap. Dia didakwa dengan pasal penggelapan uang dan kali ini uang jaminan bebasnya, kalau misalkan dia mau bebas gitu ya sambil nunggu persidangan, dia harus bayar uang sebesar 950.000 dolar. Pacarnya, Philip Morris, juga ditangkap sama polisi sebagai kaki tangan dan uang jaminan bebas dia itu 50.000 dolar. Dan pada saat ditangkap ini, Steven berhasil kabur lagi, pastinya dengan cara menipu. Jadi dia nelfon salah satu temannya, terus dia suruh temannya, telepon dong ke kantor catatan penjara gitu. Pura-pura jadi hakim ya kamu ya. Gitu. Terbilang sama orang kantor catatan penjara kalau uang jaminan untuk gue dan pacar aku tuh Philip Morris itu diturunin dari yang 950.000 itu jadi cuma puluhan ribu aja tuh teman-teman. Dan penipuannya si Steven ini berhasil guys. Kantor catatan penjara tuh percaya dengan telepon dari temennya Steven yang mengaku hakim itu, dan akhirnya Steven bayar uang sebesar 45.000 dolar. Dia dan Philip Morris berhasil bebas. Pas sudah bebas, bukannya diem-diem nunggu sidang dimulai, dia malahan kabur lagi guys. Tapi nggak lama dia ditangkap lagi. Steven mengaku bersalah karena sudah melarikan diri dari penjara dan dia diberikan hukuman selama 45 tahun penjara. Dan kali ini dia dipindahin tuh penjaranya ke daerah Estill, masih di Texas juga. Udah didakwa kan 45 tahun tuh teman-teman. Mungkin kalian pikir udah sampai sini aja ceritanya. Enggak. Steven masih berusaha untuk kabur lagi dari penjara. Dan mungkin seperti yang udah kalian tebak juga, dia berhasil lagi guys. Nggak ngerti ya. Kali ini caranya Steven untuk kabur dari penjara itu bisa dibilang ekstra hati-hati banget dan kayak rada susah juga nih. Jadi dia ngumpetin spidol berwarna hijau dari kelas seni yang ada di penjara satu-satu gitu ya, per hari diumpetin sama dia. Pas spidolnya itu udah banyak, dikeluarin lah tintanya, dimasukin ke dalam sink yang udah banyak airnya. Kan udah jadi warna hijau tuh airnya. Terus seragam cadangan dia yang berwarna putih dimasukin ke dalam sink itu supaya jadi warna hijau dan mirip sama dokter bedah. Nah, sebelum pakai baju hijau penyamarannya itu, Steven membalut badannya pakai plastik dulu teman-teman, supaya nggak bisa bau badannya itu dicium sama anjing penjara. Setelah itu Steven dengan santainya keluar dari kamar mandi, keluar dari penjara, dan akhirnya dia masuk ke taksi. Dia pergi ke Houston, Texas. Berhasil kabur dari penjara untuk kesekian kalinya, Steven langsung cari pacarnya tuh, Philip Morris. Dan pada saat itu Philip belum ditangkap ya teman-teman. Dia tuh masih menunggu persidangannya dimulai di kasus dia sebagai kaki tangan dalam penggelapan uang yang Steven lakuin tadi. Steven ajak Philip untuk melarikan diri. Udah kita kabur aja yuk gitu. Dan Philip pastinya mau ya. Mereka kabur ke kota lain, tapi bukannya ketakutan, prihatin atau gimana. Mereka malahan seneng-seneng gitu teman-teman, datang ke kasino, main-main judi dan menghasilkan banyak uang. Tapi kesenangan mereka ini ternyata nggak bisa berlangsung lama karena Steven berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh Marshal AS. Jadi Marshal Amerika Serikat itu adalah layanan khusus yang mencari para buron. Gak cuma Steven, kali ini Philip Morris juga ditangkap sama polisi. Philip Morris diberikan hukuman selama 20 tahun penjara. Tapi karena dia sudah melarikan diri segala macem gitu ya, jadi ditambahin hukumannya menjadi 45 tahun penjara. Sedangkan Steven masih juga nggak menyerah guys. Dia masih tetap mikirin gimana ya caranya supaya bisa kabur dari penjara tuh. Dia dapat ide setelah 10 bulan di penjara. Jadi dia itu memasukkan gejala AIDS teman-teman. Nah, dia pakai mesin tik yang ada di penjara, terus dia buat catatan medis palsu tentang dirinya yang menyatakan kalau dia positif HIV AIDS. Diliatin lah ya sama petugas penjara, tapi tanpa diperiksa lagi udah dipercaya aja gitu. Dan Steven pun langsung dikeluarkan dari penjara, dimasukin ke dalam panti jompo. Ini bisa dibilang pembebasan bersyarat ya teman-teman.
teman-teman, karena kan di panti jompo gitu ya, walaupun dia masih diawasi nih sama petugas polisi saat itu. Nah, Steven masih pengen lebih bebas lagi dari itu. Akhirnya dia pura-pura jadi dokter spesialis penyakit AIDS. Dia telepon Dewan Pembebasan Bersyarat dan bilang kalau dirinya sendiri, Steven gitu ya, udah meninggal. Dan gak lama kemudian Steven kirim sertifikat kematian dia sendiri ke penjara dan juga Dewan Pembebasan Bersyarat. Nah, karena pada saat ini memang Marshall sudah ikut campur dalam kasus Steven ya teman-teman. Akhirnya Marshall datengin ke penjara dan ternyata nggak ada Steven gitu kan. Di panti jompo juga udah nggak ada Steven. Dan mereka juga menemukan dokumen yang menyatakan kalau Steven itu sudah meninggal karena penyakit AIDS. Steven ngerasa, wah udah nih selesai nih semuanya, udah tenang gitu ya. Kayaknya dia udah nggak ada urusan lagi nih aku sama sekali dengan polisi kayaknya. Tapi perkiraan Steven itu salah guys. Setahun kemudian dia berhasil ditemuin dan diidentifikasi sama Marshall. Jadi pada tanggal 20 Maret 98, Steven menyamar sebagai seorang jutawan dari Virginia, Amerika Serikat. Dia datang ke salah satu bank yang ada di Dallas, Texas. Dia mau mengajukan pinjaman sebesar $75.000. Tapi ternyata petugas bank di sana tuh curiga sama Steven dan dia langsung lapor polisi. Pas Steven tahu pejabat bank ini lapor polisi, Steven langsung pura-pura kena sakit jantung gitu ya, langsung kolaps. Dia pura-pura kejang lah segala macam dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Lagi-lagi Steven nyamar guys, dia nyamar jadi petugas FBI, telepon pihak rumah sakit terus bilang, ya Steven itu dia sudah dibebaskan dari segala tuntutan, jadi kalau emang dia udah bisa keluar rumah sakit ya udah keluarin aja, biarin aja gitu. Kabur dari rumah sakit, dia balik lagi ke Florida, tapi ternyata Marshall itu udah berhasil melacak Steven. Akhirnya Marshall datang ke Florida dan Steven ketangkep lagi pada tanggal 5 April 98. Kali ini dia dijatuhi hukuman selama 144 tahun penjara karena penggelapan uang, penipuan asuransi, dan berkali-kali kabur dari penjara. Pengadilan sempat ngumumin nih teman-teman kapan Steven bakalan dibebasin, yaitu 12 Juli 2140. Ya Allah, itu mah Steven kayaknya udah die juga ya kayaknya guys. Kita aja juga ya belum tentu deh, paling udah. Setelah kesekian kali ini, ternyata kepolisian kayak udah belajar juga ya dari sebelumnya. Steven ditaruh di ruangan isolasi yang dijaga ketat juga tuh teman-teman, supaya dia nggak bisa kabur lagi. Setiap harinya Steven habisin waktu 23 jam di dalam sel isolasi itu. Dia dikasih waktu 1 jam doang untuk keluar dari sana. Itu pun cuma untuk mandi dan olahraga sebentar. Dan kalian inget kan, Steven itu punya satu anak perempuan bernama Stephanie. Dan ternyata Stephanie ini terus secara rutin mengunjungi Steven di dalam penjara. Kisah Steven Russell ini dijadiin film Hollywood yang berjudul I Love You, Philip Morris, yang aku bilang tadi di awal, dan dirilis pada tahun 2009. Aku sendiri sih belum nonton filmnya ya teman-teman, tapi yang main itu bintang film terkenal banget loh. Yang jadi Steven itu adalah Jim Carrey, pasti kalian tahu kan. Yang jadi Philip Morris itu adalah Ewan McGregor, jadi artis yang terkenal juga. Dan pada waktu film I Love You, Philip Morris ini tayang perdana, Steven itu di penjara jadi terkenal gitu katanya guys. Banyak malahan yang samperin dia terus minta tanda tangan. Kayaknya sih dia udah nggak bisa kabur lagi nih kali ini teman-teman dari penjara, soalnya kan udah ketat banget ya dijaganya. Dan sebelumnya itu Steven jago banget ya nyamar jadi ini jadi itu. Bingungnya kok pada percaya gitu loh teman-teman, padahal yang ditipu sama dia kan juga pihak-pihak yang bukannya nggak penting ya, pihak yang lumayan penting gitu loh di negara sana gitu. Ya mungkin karena Steven ini pernah jadi petugas polisi, jadi dia tahu gimana cara ngomongnya, gimana cara meyakinkannya. Udah itu dia juga tahu kan situasi di penjara kayak apa, kebiasaan polisi itu kayak apa gitu. Jadi ya dia udah punya banyak pengetahuan soal itulah. Makanya di awal tadi aku bilang tujuannya Steven untuk jadi petugas polisi kan katanya untuk tahu gimana caranya menangani suatu kejahatan. Tapi kayaknya kalau dari apa yang dia lakuin, kayaknya jadi petugas polisi itu cuma pelajaran supaya dia tahu gimana caranya mengelabui polisi gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya ketangkep juga ya teman-teman, sampai 2140 tuh baru dibebasin. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kisah ini, aku pengen banget denger. Dan makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya juga, biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Dan untuk kalian yang mau request juga boleh ya guys, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Harifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye.